Halo sahabat badminton, balik lagi di channel Hobi Kidal. Semoga semua sehat-sehat ya. Oke, di video kali ini ada Kak Okta sama Dito. Aku ditemani oleh Yosua. Nah, yang aku maksud CLBK yang udah lama nggak pernah nongol di grup ini yaitu Kak Okta. Nah, sekalian kita mau mau diskusi mungkin ya mengenai skill dan taktik. Jadi kalau kita itu dulu pernah main badminton ya, mainnya cukup bagus ya. Mungkin secara teknik sama eh, power itu mungkin kalau kita latihannya intens dulu dan itu bisa bikin kita punya muscle memory. Terus kalau aku sendiri dulu pernah absen, jadi terakhir aku main tuh waktu SMA, terus absen lama banget, sekitar 14 tahunan ya, terus mulai main lagi beberapa tahun yang lalu, nggak sampai 10 tahun yang lalu. Nah, eh, waktu pertama kali main ya agak kagok ya mungkin, tapi masih bisa mukul, nggak kayak pemula banget ya. Kalau kita lihat anak kecil baru belajar badminton tuh pemula banget ya. Jadi sama coachnya dikasih bola atas itu kadang-kadang luput atau kadang-kadang nyangkut. Nah ini waktu aku balik lagi masih bisa mukul, termasuk kalau aku sendiri merasa pukulanku termasuk akurat sih, jadi nggak melenceng jauh, terus juga jarang banget luput atau ngenai frame itu jarang banget. Khususnya untuk main yang biasa ya, yang pukulan-pukulan yang normal. Tapi ini aku bicara mengenai tampelan ya, atau cuman pukul-pukulan aja, bukan waktu bermain. Kalau bermain ada nyangkutnya atau kena frame itu ya wajar ya, dan tergantung dari speed juga sama footworknya. Tapi kalau kita lama nggak main terus main lagi itu footworknya itu masih ada, tekniknya itu masih ada. Jadi dengan kata lain skillnya itu pasti masih ada. Kalau kita itu belajar dulu pernah belajar sampai ke titik level mana, ya itu nanti baliknya ya kurang lebihnya segitu, bukan lebih sih tapi kurang dikit dari level yang kita dulu tinggalin. Kecuali kalau kamu mungkin beda ya, misalkan waktu SD dulu intens terus nggak tahu main sama sekali, terus dewasa main, nah itu mungkin ada perbedaan dari tubuh ya. Kalau tubuh kita tambah tinggi, otomatis itu ada perubahan, penyesuaian dikit. Tapi kalau langkah-langkahnya pasti udah ngerti, terus tekniknya eh, orang anak kecil sama orang dewasa mungkin yang berpengaruh lebih besar, tinggi badannya itu mungkin dari badannya ya, bukan dari lengannya. Kalau lengannya kan mungkin modot beberapa senti kan cuma dikit. Tapi pukulan-pukulannya itu pasti masih dapat lah. Kayak timingnya itu pasti masih dapat. Nah di sini aku mau bicara mengenai skill. Kalau skill kita lama nggak main, skillnya mungkin menurun ya. Mungkin ada beberapa bola yang kita biasanya akurat terus jadi nggak akurat, terus lama, dan kita kan memang tambah lama tambah tua ya, itu udah pasti. Jadi ada penurunan massa otot, ya itu mungkin yang perlu diwaspadai atau diketahui. Nah kita main itu kan nggak cuma ngandelin skill ya, tapi juga ngandelin taktik. Kalau kita tambah lama tambah tua itu eh, mungkin performanya atau powernya itu berkurang. Kita harus nambahin taktiknya. Taktik itu termasuk kayak penempatan-penempatan bola ya. Jadi nempatin di tempat-tempat yang kosong, yang eh, nggak terlalu nggak terlalu umum untuk dilakukan oleh orang yang main badminton yang kebanyakan ya.
Terus sama mungkin ada gerakan tipu-tipu dikit, jadi mulailah belajar nipu-nipu. Nah kalau aku lihat banyak teman-teman yang udah lama nggak main, terus main lagi, itu yang dulunya kita tahu, oh orang ini kebiasaannya gini, itu bakal muncul lagi kayak gitu. Jadi kebiasaannya apa yang dulu terus udah lama nggak main, nanti juga waktu main lagi itu tetap aja. Jadi apa kebiasaan mereka misalkan di depan tuh nggak mau pindah kalau bolanya di lob sama teman kita atau sama kita di lob, tapi tetap posisinya depan belakang. Nah itu tetap sama aja sampai besok juga sama, kecuali orangnya mau berubah. Ya ini mungkin eh, minjem istilahnya orang psikologi juga ya. Kadang kan ada kayak kata-kata bijak yang mengatakan kalau cari calon pasangan itu carilah yang jangan ngelihat parasnya itu cantik atau ganteng, tapi lebih ke karakter. Soalnya apa? Karakter orang itu bisa berubah tapi sulit. Jadi kalau karakternya buruk, kita habis dinikahin terus berharap bisa tambah bagus karena pengaruh dari kita, ya jangan terlalu berharap seperti itu. Jadi karakter itu bisa berubah menurutku, cuman lebih sulit. Kalau orangnya memang nggak punya niat untuk berubah, ya nggak bakalan berubah. Nah di badminton juga gitu, jadi karakter mainnya orang itu biasanya nggak berubah, kecuali memang ada semacam kayak trauma di depan terus setiap kali kena smash atau sampai benjut atau sampai apa ya, sesuatu yang buruk terjadi, mungkin orangnya baru mau berubah. Tapi kalau selama fine fine aja, cuman kena terus nggak berdarah, nggak apa, pokoknya nggak cedera yang parah. Nah itu biasanya tetap diulangin. Terus ada bola-bola mungkin yang apa ya, habis kebiasaan habis backhand, terus nggak balik ke posisi ke tengah. Nah itu bakalan tetap ada kalau kayak gitu. Jadi itu uh, kalau dari sudut pandang kita sendiri yang main ya. Tapi kalau kita melihat kayak taktik bermain strategi, itu juga kebiasaan juga. Jadi kalau dikasih net, biasanya kita nge-net lagi, atau setiap kali dikasih net kita ngelob, atau mungkin habis di ngedrive terus dikasih ke kiri atau silang. Nah itu kayak kebiasaannya itu pasti nggak berubah gitu. Kecuali dia kayak secara khusus ngamati orang, kerjaannya mungkin coach, itu mungkin baru berubah. Jadi lihat di TV terus, oh atlet-atlet sekarang kayak gini ya, kulaan ilmu. Terus waktu tak cobain, nah aku badminton lagi, mungkin 1 tahun kemudian baru dicobain ini taktik dari kulaannya itu. Ya mungkin itu baru berubah. Tapi selama orangnya nggak berniat untuk belajar badminton atau nggak berniat belajar strategi, ya bakal sama terus. Jadi skill mungkin menurun karena bertambahnya usia menurun, tapi yang lebih konstan itu taktik dan strategi mereka. Nah dibandingin sama orang yang rutin main ya setiap minggu mungkin 2 kali, tapi nggak pernah berhenti. Walaupun yang diajak main tuh sama, terus orangnya itu aja. Tapi kalau orangnya kepingin lebih maju atau orangnya kreatif, itu pasti secara taktik dan strateginya itu bakal nambah. Soalnya mereka lebih berpengalaman, nanti nambah pengalamannya itu. Oh kalau diginiin biasanya bola nanggung, kalau aku smash biasanya balik, soalnya smashku kurang keras. Jadi coba aku tak
nyoba nipu-nipu lah, jadi nggak jadi smash tapi ditaruh di net. Nah, mungkin pertamanya gagal tapi lama-lama bisa. Nah, itu mungkin lebih banyak dapetin poin. Terus di situ kita jadi belajar. Atau mungkin waktu kita diserang, oh ternyata kalau aku itu mau di-smash, itu aku kalau jaga di lurusannya yang nyemes itu lebih banyak kembalinya daripada waktu aku terlalu berdirinya terlalu di tengah. Nah, mungkin ada pembelajaran baru karena kita sering bermain atau sering berlatih. Dibandingin orang yang nggak tahu main, terus udah lama nggak main, terus balik lagi. Nah itu taktik dan strateginya itu pasti sama. Soalnya orangnya nggak belajar langsung live. Jadi pengalaman itu ya, kadang-kadang kita kalau bandingin sama sekolahan, secara teori kita dijejeli banyak teori, banyak ilmu, tapi cuma di atas kertas. Tapi sewaktu kita menjalaninya, misalkan kayak pramuka gitu ya. Pramuka diajari cara tali menali, terus bagaimana caranya bikin kemah dan sebagainya. Tapi waktu di lapangan itu lupa semua. Terus nali sesuatu roboh atau bikin tenda ternyata ada kendala tertentu, misalkan tanahnya lembek atau apa. Nah itu kan jadi ilmu baru yang nggak diajarin ya sama gurunya mungkin. Tapi itu belajarnya kayak bisa dibilang kayak street smart. Nah di badminton menurutku juga banyak street smartnya kayak gitu. Itu tergantung dari banyaknya kita itu punya pengalaman. Mungkin gabung di grup A, orangnya itu ganti-ganti terus. Walaupun mungkin musuhnya nggak bisa main, tapi kita juga kedapatan partner yang nggak bisa main. Jadinya kita harus mikir dua kali. Maksudnya harus mikir lebih supaya kita bisa memenangkan permainan. Nah, mungkin kayak gitu ya. Jadi contohnya, walaupun kita itu mainnya sama orang-orang yang nggak bisa main, tapi tetap kita itu pasti ada belajar sesuatu. Gimana sih caranya memenangkan permainan kalau temenku orangnya nggak bisa main. Nah itu jadi suatu tantangan tersendiri ya mungkin buat kita. Nah ini beda juga kalau kamu atlet terus nemeni orang yang nggak bisa main. Ya kebanyakan menang mungkin ya, tapi lihat-lihat temennya yang ini, yang jadi partnermu. Kalau kamu atlet tapi partnermu sama sekali nggak bisa main, terus suka serobot-serobot bola, jadi bolanya diambili semua, malah mati nyangkut, jadi matinya di situ. Terus mainnya rally poin lagi, jadi cepet kalah. Ya mungkin itu aja sih yang bisa dijadiin pertimbangan ya. Supaya kalau kita memutuskan untuk cuti atau vakum badminton, ya mungkin ada alasan tertentu ya kenapa kok Kak Okta udah jarang main badminton, mungkin diganti olahraga lain atau mungkin ada kalau main badminton terlalu jadwalnya mungkin nggak ada atau mungkin uh, kalau buat aku sendiri ya kemarin itu kan sempat liburan ya, liburan akhir tahun, terus juga aku kena sakit lagi, jadinya vakum lumayan lama dan biasanya itu setiap minggu habis badminton besoknya entah pinggangnya itu sering kecetit atau mungkin ada kayak di lututnya aduh ada sakit gitu. Tapi sewaktu kemarin vakum 3 mingguan nggak main badminton itu rasanya kok jadi lebih sehat. Jadi kadang-kadang kita memang perlu untuk cuti, soalnya tubuh kita perlu pemulihan. Tambah tua, tambah lama waktu pemulihannya.
Tapi kalau kita memang suka sama badminton, ya paling tidak datanglah mungkin sebulan 2 kali gitu. Kan lumayan ya jadi sebulan. Kalau aku sih seminggu biasanya main 2 kali, berarti sebulan kan aku main 8 kalian minimal gitu. Dan kalau misalkan sebulan 2 kali itu kan ya lumayan. Cuman aku ingetin jangan lupa untuk pemanasan yang di ekstra gitu. Soalnya ototnya pasti lebih kaku dan kalau main juga jangan langsung ngegas. Nanti tambah cedera terus jadi tambah kapok untuk main badminton lagi. Ya mungkin itu kendalanya kenapa kok orang-orang pada ini ya. Ada teman-teman yang dulu kayaknya setiap kali ada badminton diajak di mana aja mau, sekarang kok enggak. Yang kemarin tuh aku ketemu di Depot, salah satu temanku yang dulu badminton sama aku bilang, lama-lama anu Jer, kayak bosen, jadi jenuh, jenuh badminton. Aku rasa kok ada, kok bisa ya, kok kayak aku nggak nyangka gitu. Kalau zaman dulu aku nggak terlalu gedu badminton, jadi sewaktu aku SMA mandek, terus klubnya kan juga bubar, soalnya coachnya pindah ke luar kota, dan di situ kalau aku gak badminton tuh merasa gak apa-apa. Cuman sekarang kalau gak badminton kok merasa ada yang kurang gitu. Jadi ya tergantung kebutuhan aja sih. Kadang kita perlu healing dulu dari badminton ya. Jadi ada orang yang merasa badmintonnya dibuat healing, tapi kadang karena kita terlalu jenuh, kita harus healing dari badminton. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.